Kapal induk tenaga nuklir itu pasti tidak sendirian berlayar, pasti ada kapal selam, kapal tempur, jet-jet pesawat tempurnya. Hai, kembali lagi di channel Ruang Aman. Sebelum membahas topik hari ini, jangan lupa subscribe dan like. Hari ini saya mau ngebahas negara Amerika dan Iran yang sedang memanas, guys. Mungkin dari kalian sudah tahu, apalagi banyak pemberitaan yang lewat beranda kalian. Demo yang terjadi di Iran, dan belum lama ini Amerika mengerahkan kapal induknya menuju Laut Iran. Kapal induk tenaga nuklir itu pasti tidak sendirian berlayar, pasti ada kapal selam, kapal tempur, jet-jet pesawat tempurnya. Amerika Serikat menunjukkan kekuatan penuhnya. 3 grup kapal induk nuklir diturunkan sekaligus ke kawasan Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi konflik Iran-Israel. USS Carl Vinson sudah siaga di Laut Arab. Bagian dari armada kelima, USS Nimitz sedang melintasi Selat Malaka menuju zona panas. USS Gerald R. Ford dalam perjalanan ke Laut Mediterania. Ini bukan latihan, ini sinyal serius dari Washington. Melewati Selat Malaka antara Laut Indonesia dan Malaysia, mungkin sekarang sudah sampai di Laut India. Dan, belum lama ini pesawat dari negara Cina mendarat di negara Iran dengan mematikan radarnya. Sebanyak 16 pesawat kargo militer milik Angkatan Udara Cina dilaporkan mendarat di wilayah Iran dalam kurun waktu 56 jam. Hal itu memicu kekhawatiran baru terkait eskalasi konflik di Timur Tengah. Aktif News pada 23 Januari, Y-20 dikenal mampu membawa peralatan berat jarak jauh. Dalam laporan tersebut, pesawat-pesawat kargo Y-20 dilaporkan tiba secara berurutan di beberapa lapangan udara Iran dalam waktu kurang dari 3 hari. Aktivitas ini dinilai bukan penerbangan biasa karena sejumlah pesawat diketahui mematikan transponder sebelum memasuki wilayah udara Iran. Praktik tersebut, Pesawat Cina itu bukan hanya satu, tapi lebih dari 10 pesawat bergilir berdatangan. Mungkin pesawat itu membawa pasokan senjata untuk membantu negara Iran. Karena yang janggalnya itu kenapa? Ketika sampai di wilayah udara Iran, radar pesawat-pesawat tersebut dimatikan untuk menghilangkan jejak. Mungkin bisa jadi begitu, biar tidak terlacak jejak bahwa pesawat-pesawat tersebut mendarat di negara Iran. Dan kita kembali membahas Amerika mengirimkan kapal induknya. Kapal induk yang dikirim ke laut dekat Iran ini bukanlah kaleng-kaleng, bos. Dan Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah di tengah memanasnya situasi keamanan regional. Langkah ini mencakup pengiriman kapal perang, sistem pertahanan udara, serta penambahan pasukan di beberapa pangkalan strategis. Pemerintah Amerika menyatakan peningkatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas kawasan, serta mencegah meluasnya konflik, khususnya yang berkaitan dengan ketegangan antara hubungan AS dengan Iran. Sejumlah negara menilai langkah ini sebagai bentuk pencegahan, namun ada pula yang mengkhawatirkan eskalasi konflik. Jika tidak diimbangi dengan upaya diplomasi, PBB dan beberapa negara agar semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog damai. Situasi di Timur Tengah kini menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi keamanan global, harga minyak, dan stabilitas ekonomi internasional, dan kalau perang tidak ada untungnya. Masyarakat akan terdampak, negara harus mengeluarkan uang banyak untuk membuat alat perang. Dan inflasi pun terjadi karena biaya yang digelontorkan bukan sedikit dan rakyat pun menderita. Kelaparan pun pasti terjadi di mana-mana, korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Karena perang bukan solusi utama, dan kita sebagai rakyat biasa semoga tidak terjadi perang.